Selamat pagi Mbak. Pagi. Sebelumnya perkenalan, saya Rizky Alfiarida, mahasiswa keperawatan dari Polres Kementerian Semarang yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 sampai jam 2 nanti. Saya yang akan mendampingi Mbak selama 3 minggu ke depan ya Mbak, dan kurang 2 minggu lagi saya di sini ya Mbak. Sebelumnya nama lengkap Mbak siapa ya? Nala. Sukanya dipanggil Mbak Nala ya? Iya. Baik, bagaimana kabar Mbak hari ini? Sedikit kurang baik. Apa yang Mbak rasakan? Bosan dan juga nggak berguna terus. Oh, jadi Mbak merasa bosan dan tidak berguna ya Mbak? Iya. Apakah Mbak masih suka menyendiri Mbak? Iya kadang-kadang. Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini Mbak? Setiap atau sepanjang hari, jarang atau tidak pernah? Jarang. Baik, seberapa sering dalam 1 minggu ketemu dengan rekan di luar rumah setiap hari sepanjang hari atau tidak pernah Mbak? Jarang terus. Baik, apakah Mbak memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi dan hal-hal yang privat setiap hari, jarang atau tidak pernah? Ada tapi tidak terlalu membantu sus. Baik, jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu misal masalah finansial Mbak? Ada 1 orang. Baik, apakah jika seseorang berbuat baik pada Mbak siap membalasnya? Kadang. Dalam 12 terakhir ini, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi? Tidak pernah. Seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, teman, keluarga, pendidikan, kebebasan memilih, spiritual, kemampuan menolong teman Mbak? Kurang puas sus. Apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Bisa tapi sulit. Apakah Mbak menganggap diri Mbak dekat dengan orang lain Mbak? Tidak terlalu. Apakah orang-orang dalam hidup Mbak peduli pada Mbak? Sedikit yang peduli sus. Seberapa kuat keterkaitan Mbak dengan komunitas atau lingkungan Mbak? Agak lemah sus. Apakah Mbak merasa orang-orang di sekitar Mbak ada tapi selalu merasa sendiri? Iya masih selalu merasa sendiri. Apakah Mbak merasa ada kekosongan dalam diri Mbak? Iya merasa kosong. Menurut Mbak, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati kepada orang lain, mudah atau sulit dipercaya Mbak? Saya sulit untuk percaya pada orang lain sus. Apakah Mbak merasa orang hanya memanfaatkan Mbak? Kadang-kadang sus. Apakah Mbak mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum Mbak? Iya kadang. Jika Mbak kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan Mbak? Sepertinya saya belum pernah kehilangan barang sus. Baik Mbak. Apa yang membuat Mbak tidak dekat dengan orang lain? Karena saya merasa nggak nyaman dan takut buat diterima sama orang lain, jadi saya lebih memilih untuk sendiri. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga Mbak? Saya lebih banyak di kamar, main HP, dan menyendiri sus. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain Mbak? Saya pernah merasa ditolak dan juga diejek, jadi saya malas untuk bersosialisasi. Apa yang menghambat Mbak saat berteman dengan orang lain Mbak? Kurang percaya diri, terus takut ditolak, sama bingung untuk memulai pembicaraan. Baik, bagaimana kalau kita berbincang tentang perasaan Mbak dan kemampuan yang dimiliki, apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Baik, agar saya dan Mbak dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi, berapa lama Mbak mau berbincang-bincang Mbak? 2 kali sus. Baik, bagaimana kalau 15 menit untuk waktunya? Mbak mau berbincang-bincang di mana? Apakah di sini saja Mbak? Iya. Baik, kita mulai ya Mbak. Baik, saat ini Mbak bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Hal ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan, seperti yang sudah dikatakan Mbak tadi ya Mbak. Ya. Saya akan membantu Mbak untuk meningkatkan interaksi sosial agar Mbak dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia dan produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna.
Mbak bisa menyiapkan waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan komit saling percaya ya Mbak. Menurut Mbak, apa keuntungan kita memiliki teman? Kita bisa bersosialisasi sama teman-teman, sama yang lain gitu sus. Wah, bagus sekali ya Mbak. Nah, kalau kerugiannya kita tidak punya teman apa ya Mbak? Kita nggak punya teman buat bercerita. Jadi banyak juga ya Mbak kerugiannya. Kalau begitu Mbak mau belajar berteman dengan orang lain Mbak? Baik. Nah, untuk memulainya Mbak bisa belajar dengan saya dulu. Untuk berkenalan, sebutkan dulu nama kita. Contoh, nama saya Rizda. Selanjutnya Mbak bisa menanya nama orang tersebut. Contoh, nama ibu siapa, senang dipanggil siapa. Gitu ya Mbak? Baik. Sekarang Mbak bisa mempraktekannya Mbak. Misal kita belum kenal, coba Mbak nanya ke saya ya Mbak. Nama ibu siapa? Rizda. Ibu senangnya dipanggil siapa? Rizda. Baik, bagus sekali Mbak. Setelah perkenalan orang tersebut, diajak ngobrol hal yang menyenangkan, misal tentang keluarga, hobi, atau pekerjaan. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman ya Mbak? Bagaimana perasaan Mbak setelah kita latihan berkenalan tadi Mbak? Perasaan saya agak lebih tenang walaupun sedikit malu sus. Baik, nah Mbak boleh mempraktekannya kembali cara perkenalan tadi Mbak. Nama ibu siapa? Rizda. Ibu senangnya dipanggil siapa? Rizda. Baik, bagus sekali ya Mbak. Baiklah Mbak, dalam sehari Mbak mau berapa kali latihan berbincang dengan orang lain? 2 kali ya Mbak? Ya, 2 kali. Baik, mau jam berapa Mbak mau latihan? Ini kan ada jadwal kegiatan. Kita isi jam 11 dan jam 3 sore nanti. Kegiatan Mbak adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak setuju? Ya, setuju. Baiklah Mbak, bagaimana kalau kita besok berbincang tentang pengalaman, berbincang dengan teman baru dengan topik tertentu, apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia sus. Mbak mau jam berapa? Bagaimana kalau jam 3 saja? Ya, boleh. Baik, tempatnya Mbak mau berbincang di mana? Di sini atau? Iya, di sini. Baik, di sini ya Mbak. Baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Mbak. Selamat pagi Mbak. Pagi sus, terima kasih. Iya.